Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai perjanjian pinjam pakai. Pinjam pakai itu apa sih? Definisi perjanjian pinjam pakai sudah tertuang dalam pasal 1740 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak lain dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan akan mengembalikan barang itu. Selanjutnya, kewajiban orang yang memberi barang pinjam pakai. Pada pasal 1750 KUH Perdata, yaitu pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkannya kecuali bila sudah lewat waktu yang ditentukan, atau dalam hal tidak ada ketentuan tentang waktu peminjaman itu, bila barang yang dipinjamkan itu telah atau dianggap selesai digunakan untuk tujuan yang dimaksud. Akan tetapi, bila dalam jangka waktu itu atau sebelum berakhirnya keperluan untuk memakai barang itu, pemberi pinjaman sangat membutuhkannya barangnya dengan alasan yang mendesak dan tidak terduga, maka dengan memperhatikan keadaan, pengadilan dapat memaksa penunjang untuk mengembalikan barang pinjaman kepada pemberi pinjaman. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban pihak. Kewajiban orang yang menerima barang pinjam pakai. Yang pertama telah diatur dalam pasal 1744 KUH Perdata, yaitu barang siapa menerima suatu barang yang dipinjam wajib memelihara barang itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik. Ia tidak boleh menggunakan barang itu selain untuk maksud pemakaian yang sesuai dengan sifatnya, atau untuk kepentingan yang telah ditentukan dalam perjanjian. Bila menyimpang dan larangan ini, peminjam dapat dihukum mengganti biaya, kerugian, dan bunga kalau ada alasan untuk itu. Jika peminjam memakai barang itu untuk satu tujuan lain atau lebih lama dan yang semestinya, maka wajiblah ia bertanggung jawab atas musnahnya barang itu, sekalipun musnahnya barang itu disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak disengaja. Jika barang pinjaman itu musnah karena suatu peristiwa yang tidak disengaja, sedangkan hal itu dapat dihindarkan oleh peminjam dengan cara memakai barang kepunyaan sendiri, atau jika peminjam tidak memedulikan barang pinjaman sewaktu terjadinya peristiwa termaksud, sedangkan barang kepunyaan sendiri diselamatkannya, maka peminjam wajib bertanggung jawab atas musnahnya barang. Risiko. Mengenai risiko dalam perjanjian pinjam pakai, pasal 1744 KUH Perdata menyebutkan bahwa risiko dalam perjanjian pinjam pakai berada di tangan si pemakai. Sedangkan pasal 1745 KUH Perdata menegaskan bahwa apabila barang yang dipinjam musnah karena suatu kejadian yang tidak sengaja, maka peminjam bertanggung jawab atas kemusnahan barang tersebut dan juga bertanggung jawab atas barang-barang yang diakibatkan oleh barang tersebut. Contoh kasus perjanjian pinjam pakai rumah antara Tuan Aldi dan Tuan Wijaya. Wijaya dirut PT Tembakau Raya beralamat di Jalan Cendrawasih nomor 17 Jakarta Utara. Dalam hal ini bertindak atas nama PT Tembakau Raya. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak pertama Aldi, Direktur Cabang PT Tembakau Raya Cabang Semarang yang bertempat tinggal di Jalan Durian nomor 77 Kufus. Dalam hal ini bertindak untuk atas nama diri sendiri. Selanjutnya perjanjian disebut sebagai pihak kedua. Selasa 1 September 2021 setelah ditandatangani perjanjian pinjam pakai rumah, dua belah pihak bersepakat membuat perjanjian pinjam pakai rumah tinggal dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut. 1. Pihak pertama bersedia meminjamkan sebuah rumah yang terletak di Jalan Kemangi nomor 7 Semarang sebagaimana yang tercatat dalam sertifikat dan IMB terlampir untuk dipakai oleh pihak kedua sebagai salah satu fasilitas yang disediakan oleh PT Tembakau Raya kepada sebagian pegawai dan jabatan tertentu. 2. Yang diperbolehkan untuk tinggal di rumah tersebut hanya pihak kedua, istri dan anaknya pihak kedua. Apabila ada anggota keluarga besar lainnya ikut tinggal di rumah tersebut, wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak pertama. 3. Selama dalam jangka waktu pemakaian rumah tersebut, pihak kedua wajib membayar rekening listrik, rekening telepon, PDAM, iuran, keamanan, dan biaya-biaya selain pajak bumi dan bangunan atas rumah tersebut merupakan biaya pihak kedua. 4.
4. Pihak kedua tidak boleh mengubah bentuk rumah atau berenovasi rumah tanpa izin dari pihak pertama. Jika melanggar akan dikenakan ganti kerugian sebesar 10 juta rupiah. 5. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani dan berlaku hanya selama pihak kedua bekerja dengan baik pada pihak pertama. Adapun hak-hak dari pihak pertama, hak pihak pertama tanpa melalui proses pengadilan bisa menghentikan pinjam pakai tersebut sewaktu-waktu apabila pihak pertama mempunyai alasan kuat sesuai dengan pertimbangan pihak pertama, atau dengan alasan pihak pertama menghendaki menggunakan rumah tinggal dan perabotannya itu untuk pekerja lain tanpa uang ganti kerugian kepada pihak kedua. Dalam hal ini maka kedua belah pihak setuju untuk menyimpang dari ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. Pihak pertama menyatakan bahwa rumah tinggal dan seisinya yang dipinjamkan tersebut telah diserahkan kepada pihak kedua pada saat perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan baik dan telah pula diterima oleh pihak kedua. Apabila pihak kedua tidak lagi bekerja pada pihak pertama, maka pihak kedua wajib mengembalikan rumah tinggal berikut perabotnya yang dipinjamkan berdasarkan perjanjian ini dalam keadaan baik kepada pihak pertama, yang dilaksanakan paling lambat 14 hari sebelum hubungan kerja pihak kedua dengan pihak pertama berakhir, atau segera pada saat pihak pertama memintanya kembali. Kasus Posisi Wijaya Dirut PT Tembakau Raya beralamat di Jalan Cendrawasih nomor 17 Jakarta Utara. Dalam hal ini bertindak atas nama PT Tembakau Raya. Perjanjian ini disebut sebagai pihak pertama. Aldi, Direktur Cabang PT Tembakau Raya Cabang Semarang yang bertempat tinggal di Jalan Durian nomor 77 Kufus, yang dalam hal ini bertindak untuk atas nama diri sendiri. Selanjutnya dalam perjanjian disebut pihak kedua. Selasa 1 September 2021 setelah ditandatangani perjanjian pinjam pakai rumah. Kamis 10 September 2021 pihak kedua sudah mulai tinggal di rumah bersama istri dan anak-anaknya. Mereka tinggal dengan nyaman dan menikmati fasilitas yang disediakan. Pihak kedua juga bekerja dengan baik di kantor. 1-3 tahun berlalu pihak kedua dan istri dan anak-anaknya masih tinggal dengan baik di rumah. Tapi menjelang Idul Fitri, Lebaran, istri pihak kedua berencana ingin merenovasi bagian dapur dan garasi rumah, sehingga pihak kedua menyetujuinya, lalu mereka mulai merenovasi bagian dapur dan garasi rumah. Hari Lebaran tiba, orang-orang kantor mulai bertamu di rumah pihak kedua. Tanpa disadari, ada orang kantor yang melapor kepada pihak pertama bahwa rumah yang pihak kedua tinggali sedikit mengalami perubahan. 2 hari setelah Lebaran, pihak pertama mengkonfirmasi kepada pihak kedua, dan pihak kedua mengatakan iya, dia habis merenovasi bagian dapur dan garasi. Sedangkan di dalam perjanjian, pihak kedua tidak boleh melakukan renovasi selama pihak kedua tinggal di rumah tersebut. Apabila kedua melanggar akan dikenakan kerugian ganti sebesar 10 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi perjanjian pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Pasal 1754 KUH Perdata. Hak dan kewajiban perjanjian pinjam-meminjam uang. Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian pinjam-meminjam, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Adapun risikonya, yang pertama, risiko perjanjian pinjam-meminjam dalam suatu perbuatan hukum sudah pastilah memiliki suatu risiko. Begitu pula perjanjian pinjam-meminjam yang dimana di dalam perjanjian pinjam-meminjam memiliki risiko baik bagi kredit maupun debitur. Perjanjian pinjam-meminjam baru dapat dikatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum apabila telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum dari perjanjian pinjam-meminjam. 1.
Pihak yang menjaminkan bertanggung jawab terhadap cacat-cacat yang terdapat pada barang objek perjanjian yang diketahuinya telah ada sebelum penyerahan barang terjadi. Dalam keadaan tersebut, pihak yang menjaminkan berkewajiban untuk mengganti barang objek yang cacat tersebut dengan barang yang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Pasal 1762 KUH Perdata. Jika terjadi kenaikan atau penurunan atau kemunduran terhadap nilai mata uang yang menjadi objek perjanjian, maka kewajiban dari pihak peminjam adalah sebesar nilai mata uang yang bersangkutan pada saat pelunasan. Pasal 1756 KUH Perdata. Pihak yang meminjamkan tidak boleh meminta barang yang telah dipinjamkannya sebelum lewat jangka waktu pengembalian sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian. Pasal 1759 KUH Perdata. Pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan barang pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan. Jika pihak peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak peminjam berkewajiban untuk membayar harga barang yang telah dipinjamnya tersebut sesuai dengan harga pada waktu dan tempat pengembalian sesuai dengan perjanjiannya. Pasal 1763 sampai dengan 1764 KUH Perdata. Adapun contoh kasus posisi pada perjanjian pinjam-meminjam yaitu seperti di layar, pada tanggal 7 April 2014 telah terjadi perjanjian utang piutang antara Erni dan Amita sebesar 36 juta rupiah. Perjanjian dilakukan secara di bawah tangan di atas materai yang cukup sehingga telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yang mengikat antara kedua pihak yang membuat perjanjian sebagaimana telah diatur pada pasal 1320 BW tentang syarat sah perjanjian. Lalu pada tanggal 10 April 2014 telah melakukan penambahan utang piutang lagi antara Erni dan Amita sebesar 10 juta yang dibuktikan dengan kwitansi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok. Kemudian tanggal 14 April lagi telah melakukan penambahan utang piutang lagi sebesar 25.750 yang dibuktikan dengan kwitansi yang merupakan bagian yang tidak terpisah juga dari perjanjian pokok. Jadi jumlah utang piutangnya itu Rp71.750.000. Ketika Amita meminjam uang kepada Erni, Amita menjaminkan dua jenis mobil kepada Erni dengan jenis mobil kendaraan merek Xenia warna silver, yang kedua juga merek Xenia dengan nomor polisi N1215BL tahun pembuatan 2011. Namun, sampai sekarang, jaminan yang telah disepakati dalam surat perjanjian tidak pernah diberikan atau diserahkan oleh Amita. Padahal, Amita berjanji setelah menerima uang dari Erni, paling lambat 2 hari sejak ditanda tangani, Amita akan menyerahkan jaminan 2 unit mobil tersebut kepada Erni. Karena Amita masih tetangga dekat dengan Erni, maka Erni tidak menaruh rasa curiga kepada Amita dan penuh dengan kepercayaan. Erni selalu meminta uangnya dikembalikan karena sudah jatuh tempo, namun Amita tidak mempunyai etikat baik untuk memberikan jaminan yang telah ia janjikan atau mengembalikan uang yang sudah ia pinjam. Akhirnya, Erni melaporkan Anita ke pengadilan dan menggugat Anita. Dari contoh kasus di atas merupakan contoh kasus perjanjian pinjam-meminjam antara Erni dan Amita, yang dimana Amita meminjam uang kepada Erni dengan menjaminkan 2 buah mobil Xenia. Namun, Amita tidak memiliki etikat baik untuk membayar atau mengembalikan dan memberikan jaminan yang telah ia janjikan kepada Erni.